Jadi ide mendaki Gunung Cikuray ini muncul setelah perdebatan yang panjang di antara mereka. Katanya ya udah sekali-sekali kita main ke alam bebas biar nggak dugem aja. Lengser wengi sliramu Diem dengan tatapan kosong. Vika sama sekali nggak bisa ngomong sampai akhirnya dibacain doa. Setelah dibacain doa masih nggak sadar juga ketika dia menoleh ke belakang. Pas di belakangnya itu ada pocong, mukanya itu sama persis mirip dengan Vika. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Pelor TV, masih di segmen Mencekam Mendengar Cerita Kamis Malam. Di segmen Mencekam kali ini saya akan menceritakan kisah tentang 4 sahabat asal Bandung yang mendapat gangguan mistis atau horor ketika mendaki Gunung Cikuray. Cerita horor pendakian ini dikirim ke email oleh sobat Pelor TV yang bernama Vika. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang mempunyai cerita misteri atau pengalaman horor, bisa kalian kirimkan ke alamat email Pelor TV atau DM kami di IG juga bisa. Nanti cerita kalian akan kita angkat di segmen storytelling, jadi kalian bisa pamer ke teman-teman ceritaku udah ada di Pelor TV. Sedikit info juga buat yang belum tahu, Gunung Cikuray ini berada di Garut dan memiliki ketinggian sekitar 2821 meter dan terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah. Oke, tanpa berlama-lama, begini awal kisahnya. Kisah ini terjadi pada awal tahun 2017, tepatnya bulan Maret, di mana 4 sahabat asal Bandung, yaitu Desi, David, Vika, dan Tian, yang kebetulan sama-sama libur kuliah, memutuskan untuk mendaki Gunung Cikuray. Jadi ide mendaki Gunung Cikuray ini muncul setelah perdebatan yang panjang di antara mereka. Katanya ya udah sekali-sekali kita main ke alam bebas biar nggak dugem aja, biasa anak tol Bandung. Singkat cerita, setelah semua setuju, hari keberangkatan tiba, tepatnya hari Sabtu. Setelah semua persiapan sudah beres, mulai dari makanan, perlengkapan mendaki, safety apa udah aman semua, jam 10 pagi Desi, David, Vika, dan Tian berangkat dari base camp ke pos 1 atau pos registrasi. Setelah menyelesaikan simaksi, mereka memulai perjalanan. Baru di awal perjalanan, mereka sudah disuguhkan dengan indahnya pemandangan di Gunung Cikuray. Desi dan kawan-kawan nggak nyangka kalau ternyata di gunung itu indah banget, beda jauh sama yang biasa mereka lihat di foto. Setelah 3 jam berjalan, sekitar jam 1 siang, tiba-tiba hujan turun, gerimis dikit-dikit. Tapi saking semangatnya mereka nggak berteduh, tapi tetap terus melanjutkan perjalanan. Katanya kalau deras baru berteduh. Sampai di pos 4 sekitar jam 5 sore. Karena keadaan sudah nggak memungkinkan buat lanjut, ditambah lagi mereka semua sudah kedinginan dan kelelahan, akhirnya anak-anak asal Bandung ini mutusin ngecamp di pos 4. Di pos 4 ini terdapat area yang luas dan strategis buat ngecamp, istimewa banget tempatnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Setelah makan, ngobrol-ngobrol, bercanda, mereka semua masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Gak lama kemudian, sekitar 10 menit di dalam tenda,
Tiba-tiba aja 4 sekawan asal Bandung ini mendengar suara perempuan bernyanyi. Nyanyian langgam Jawa lengkap dengan gamelannya. Lengser wengi sliramu dumake sirmo aja tangi. Sontak mereka semua ketakutan. Kebetulan juga karena kondisi di situ lagi sepi banget, nggak ada pendaki lain, jadi mereka paksa-paksain buat tidur. Keesokan paginya setelah makan dan beres-beres, tanpa membahas kejadian semalam, Desi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Saat mereka berjalan santai sampai di pos 6, istirahat sebentar. Ketika mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba Vika teriak, "Astagfirullahaladzim!" Sontak mereka semua kaget, berkata, "Ada apa, Vik? Ada apa, Vik?" Tapi Vika hanya diam saja, meminta teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. "Udah, ayo cepet, sudah nggak usah dibahas, saya cepet jalan." Akhirnya Desi, David, dan Tian melanjutkan perjalanan sampai mereka sekitar jam 12 siang sampai di puncak. Dan di sana, mereka senang banget, foto-foto, menikmati pemandangan, bercanda ini itu. Baru ketika di puncak ini, Vika bercerita kepada teman-temannya alasan kenapa dia tadi di bawah berteriak. Ternyata waktu di pos 6 itu, ketika dia menoleh ke belakang, pas di belakangnya itu ada pocong, benar-benar pocong berdiri di belakangnya, yang membuat dia refleks berteriak dan meminta teman-temannya untuk cepat melanjutkan perjalanan, padahal siang katanya. Singkat cerita, setelah 2 jam berada di puncak, Desi dan kawan-kawan bergegas turun. Di tengah-tengah perjalanan turun ke bawah, 4 sekawan asal Bandung ini memilih untuk istirahat sebentar, buat makan, ngopi-ngopi sambil isi tenaga buat perjalanan pulang. Tapi tidak lama kemudian, setelah mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan lagi, tapi cuman gerimis, dan mereka tetap melanjutkan perjalanan turun. Sampai ketika maghrib, David meminta break sebentar untuk mempersiapkan senter dan mengatur posisi. Jadi posisinya David di depan, Vika, Tian, dan Desi paling belakang. Entah kenapa, mungkin karena maghrib atau mulai gelap, tiba-tiba aja setelah atur posisi mau berangkat itu, hawanya ini mulai berubah, mulai kerasa nggak enak, kayak agak mencekam atau gimana. Tapi para anak gaul Bandung ini tetap berjalan turun, digas nekat dengan berbaris mereka berjalan turun. Nggak lama kemudian, Desi yang berjalan di paling belakang tiba-tiba mendengar suara raungan dari sebelah kanan jurang, seperti suara binatang buas tapi agak beda, benar-benar suara raungan. Dia ingin memanggil Tian, apakah Tian juga mendengar atau hanya dia saja, tapi takutnya malah membuat yang lain jadi panik dan kepikiran. Akhirnya dia berpikir, mungkin ini hanya halusinasi saya saja, dan tetap melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata suara itu seperti mengikuti, dan dia berpikir ini jelas bukan imajinasi saya aja, karena suaranya terus ngikutin dari tadi. Akhirnya Desi meminta tuker posisi kepada Tian, jadi Tian yang paling belakang. Setelah jalan yang lumayan jauh, tiba-tiba Tian ini berjalan cepat menyalip Desi. "Minggir Des, gua pengen jalan di tengah." Kayaknya Tian ini sengaja nyalip Desi karena ketakutan. Kalau dari gerak-geriknya, katanya Tian sering dengar banyak suara langkah kaki. Pas ditengok di belakangnya ini banyak suara langkah kaki, jadi lebih dari satu orang yang berjalan di belakangnya. Tapi ketika dia menoleh, gak ada siapa-siapa.
Setelah Desi dan Tian yang mendapat gangguan mistis, tiba-tiba aja Vika yang di barisan kedua jatuh duduk. Diam dengan tatapan kosong. Vika sama sekali nggak bisa ngomong, cuman diem aja. Teman-temannya langsung ngerubutin, takut dia kesurupan, kecapean atau apa. Diajak ngomong nggak jawab, dia apa-apain diem, sampai akhirnya dibacain doa. Ternyata setelah dibacain doa masih nggak sadar juga, masih diem dengan tatapannya yang kosong. Akhirnya Vika pun digotong, disandarin di bawah pohon besar, sekalian berteduh karena kondisi saat itu masih gerimis. Beberapa saat setelah dikasih teh, diberi teh hangat, Vika mulai sadar. Katanya dia melihat di paling belakang barisan itu, yang tadi Tian dengar ada suara langkah kaki tapi nggak ada orang. Vika ngelihat ada yang ngikutin pakai jas hujan merah seperti jas hujan yang dia pakai, dan ketika dia menoleh, mukanya itu sama persis mirip dengan Vika. Jadi kayak waktu Vika noleh, dia melihat dirinya sendiri. Ketika suasana tegang dan Vika lagi bercerita ini, tiba-tiba Tian yang jatuh dan matanya putih semua, gak ada bulatan hitamnya. Rombongan anak gaul Bandung ini tambah tegang, tambah panik. Kenapa lagi nih? Barusan Vika kok sekarang Tian. Mereka tetap berusaha menyadarkan Tian, dikasih teh, digosok minyak kayu putih, tetap gak sadar-sadar. Untungnya, alhamdulillah banget, ada 3 orang pendaki lain yang kebetulan turun dan membuat suasana yang mencekam tadi ini yang sangat tegang menjadi agak mereda. Tanpa berlama-lama, David langsung minta bantuan buat nyadarin Tian dan minta temenin juga. Setelah Tian sadar, lumayanlah perjuangan banguninnya, digosok-gosok minyak kayu putih. Ternyata tadi dia melihat sosok seperti kuntilanak berbaju putih panjang, mukanya hitam dengan rambut berurai panjang dan matanya merah melotot di atas pohon tempat mereka berteduh, yang membuatnya ketika melihat langsung pingsan. Akhirnya tanpa berlama-lama setelah sadar, 4 sekawan asal Bandung ini memutuskan untuk jalan turun bareng rombongan yang tadi. Mereka sudah gak berani turun sendirian, dan leader dari rombongan itu di paling depan. Jadi walaupun waktu turun ada sedikit gangguan, tapi tidak separah waktu mendaki. Bisa dibilang aman perjalanan sampai bawah. Dan pada waktu sudah di bawah, Desi dan kawan-kawan ini bingung, kira-kira apa kesalahan yang mereka buat sampai mendapat teror seperti itu. Ternyata beberapa dari mereka ada yang tidak izin kepada orang tuanya, atau berbohong lebih tepatnya, bilangnya nginep di rumah si A, ternyata naik gunung. Dan pengalaman Desi, David, Vika, dan Tian ini menjadi pendakian pertama dan terakhir mereka. Kapok katanya, gak berani naik gunung lagi. Oke teman-teman, sekian dulu cerita kali ini. Semoga cerita pendakian Desi dan kawan-kawan tadi dapat kalian ambil hikmahnya dan sisi positifnya. Kami Pelor TV selalu mengucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Firas. Wassalam.